Salam dalam kasih Kristus. Ibu saudara, apakah kita punya pengalaman tertentu tentang bagaimana kita harus menepati janji kita terhadap seseorang? Ya, mungkin kita pernah punya pengalaman janji kita nggak tepati, ya. Lalu orang lain mungkin menjadi kecewa, atau orang lain mungkin mempertanyakan, atau orang lain mungkin nggak masalah, tapi kita yang jadi nggak enak gitu ya, karena kita tidak menepati janji. Dan hal tersebut menjadi bagian yang memang sangat wajar begitu ya, sangat normal, sangat manusiawi. Ketika kita di satu sisi ingin untuk menyenangkan orang lain dengan mengucapkan bahwa kita akan melakukan sesuatu pada orang itu, begitu ya. Kita berjanji, lalu itu membuat orang itu senang. Tapi kemudian kita menyadari sisi lain, bahwa kalau misalnya kita tiba-tiba mentok, ternyata ini terlalu susah buat kita nggak enak juga. Karena kita udah terlanjur janji. Dan itu masih soal bagaimana janji kepada sesama manusia. Bagaimana kalau kita mengingat juga bahwa kita pernah membuat janji kepada Tuhan yang mungkin sampai saat ini kita belum pernah tepati dan lakukan, Ibu Saudara. Ya, mungkin saja ada di antara kita. Kita ingat bahwa kita pernah janji sama Tuhan, Tuhan aku janji kalau misalnya gini-gini, nanti saya akan begini Tuhan. Tapi ketika terjadi, kita lupa akan sesuatu hal yang kita telah janjikan pada Tuhan. Atau mungkin kita berdalih, Tuhan pasti ngertilah kalau saya juga tidak bisa menepati janji. Gitu ya, Tuhan pasti ngerti gitu. Dan itu menjadi sebuah pembenaran diri pada kita. Padahal janji itu atau mengucapkan sebuah janji adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk menjadi sebuah bagian kehidupan iman kita kepada Tuhan. Saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-57 mengatakan demikian, ini cukup singkat Ibu Saudara. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Ya, dimulai dari sebuah pernyataan bahwa bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Ya, bagaimana Ibu Saudara? Ketika kita juga menjalani kehidupan kita hanya bisa terjadi karena janji Tuhan, ya. Kita menjalani hidup dengan berpegang pada janji Tuhan. Dan untuk menunjukkan bahwa kita juga mengasihi Tuhan, kadangkala kita pun berjanji pada Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang taat misalnya, setia, untuk menjadi pribadi yang murah hati, untuk menjadi pribadi yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, tapi ada kalanya kita ingat bahwa kita ternyata belum melakukan apa yang kita janjikan pada Tuhan. Dan ini menjadi satu bagian di mana kita merenungkan itu, Ibu Saudara. Di tengah kenyataan hidup yang begitu sulit saat ini, yang mungkin kembali menegur kita, ya, mungkin dulu ketika kondisi masih belum seperti sekarang, masih belum sesusah sekarang, kita tuh gampang menebar janji kepada Tuhan. Tenang aja Tuhan, nanti kalau misalnya proyek saya tembus Tuhan, wah saya akan ingat Tuhan. Tuhan kalau misalnya Tuhan menolong saya menyembuhkan dari penyakit saya, tenang, saya akan ingat Tuhan, dan lain sebagainya. Dan saat ini ketika kondisinya susah, kita mungkin jadi malu sama Tuhan. Ya. Karena di masa kita mampu, kita tidak melakukan apa yang kita janjikan pada Tuhan. Dan saat ini ketika dalam kondisi kita susah, kita masih hidup dijamin oleh janji Tuhan tersebut. Yalah Ibu Saudara, kesempatan ini kita pergunakan untuk merenungkan dan pada saatnya kita tidak menyia-nyiakan janji yang kita mungkin pernah ucapkan pada Tuhan. Dan kita dengan serius akan berusaha melakukannya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami dan bahwa kami boleh hidup dalam janji Tuhan. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami juga akan berusaha menjadi pribadi yang berjanji untuk hidup setia di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, khususnya di tengah situasi saat ini. Kami serahkan ya Tuhan segala sesuatunya, kami percaya Engkau menyertai dan memelihara kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama dari Ibu Ivana Octavia. Tuhan Yesus memberkati.